Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida walhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul yaitu menjaga hati. Hati kita jaga. Hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Hati adalah merupakan sesuatu yang perlu kita pelihara dan kita jaga. Mengapa? Karena timbul sesuatu di dalam hati tersebut menyebabkan kerusakan hati tersebut dikarenakan kita tidak mau menjaga, tidak mau mengarahkan dan tidak mau memelihara hati kita. Hati perlu kita bina, hati perlu kita tata. Kalau tidak, nanti hati itu akan rusak dikarenakan dosa-dosa kita. Hati akan rusak. Maka oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyebutkan ketika seseorang melakukan dosa dan salah, di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan, Imam Al-Ghazali menyebutkan ketika seseorang melakukan dosa, maka akan terjadi bintik hitam di dalam hatinya. Ketika ia tidak mau bertobat dan tidak beristighfar, maka terjadilah, dicatatlah kemudian hati menjadi bintik hitam. Ketika selalu dibuatnya dosa dan dia tidak bertobat, hati akan semakin banyak berbintik hitam. Kemudian dosa akan dicatat oleh malaikat pencatat amal. Tetapi ketika ia beristighfar, maka bintik hitam itu akan terhapus. Catatan buruk akan tidak akan dicatat oleh malaikat. Maka oleh karena itu perlunya kita menjaga hati. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari Luqmanul Hakim menghidangkan makanan yang paling enak kepada majikannya. Lalu ia hidangkan yaitu lidah dan hati. Hari keesokannya Luqmanul Hakim menghidangkan makanan yang paling berbahaya. Ia hidangkan juga lidah dan hati. Lalu majikannya berkata, kemarin engkau hidangkan makanan yang paling enak yaitu lidah dan hati engkau suguhkan kepadaku. Sekarang makanan yang paling berbahaya engkau suguhkan lagi lidah dan hati. Maka Luqmanul Hakim berkata, lidah dan hati inilah yang akan menyebabkan diri seseorang itu baik. Lidah dan hati ini juga lah
yang akan menyebabkan diri seseorang itu buruk. Hati dan lidah ini tidak bisa terpisah, karena hati terungkap, lidah mengucapkan, itu timbul daripada hati kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya disebabkan mereka banyak berdusta. Jadi hati akan menjadi buruk dan rusak ketika Allah kunci, Allah tambah keburukan di dalam hati itu, dikarenakan kita senantiasa berbuat dosa, berdusta dan maksiat dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, hati harus betul-betul kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai masuk penyakit-penyakit hati ke dalam hati kita. Jangan sampai masuk penyakit-penyakit yang berbahaya masuk ke dalam hati kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 10 penyakit hati. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu marah, dendam, dengki, kemudian takabbur, sombong, hasad, kemudian cinta dunia, kemudian takut mati. Di antaranya ada 10. Beliau sebutkan bahwa penyakit hati di antaranya ada 10 macam. Marah, dendam, dengki. Marah adalah merupakan salah satu sifat yang berasal dari setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu minasyaiton. Marah itu berasal dari setan. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, la taghdab salasata marrat. 3 kali Rasulullah sebutkan, jangan marah, jangan kamu marah, walakal jannah, kamu akan memperoleh balasan surga. Ketika kamu marah, maka direda, yaitu ketika engkau berdiri duduk. Ketika marahnya masih juga memuncak, engkau berbaring. Ketika berbaring juga masih amarahnya, engkau berwudu. Ketika juga berwudu masih juga marahnya, engkau sholat, agar marah tersebut terhindar. Memang sifat marah ini amat berat untuk kita tahan. Tetapi dalam hal ini perlu kita memahami bahwa marah adalah merupakan sifat berasal dari setan. Ketika para sahabat berperang, Umar bin Khattab perang, dia angkat senjata dengan menakbirkan takbir yang menggema, Allahu Akbar, berperang di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, berjuang di jalan Allah fisabilillah. Tapi ketika Umar diludahi oleh musuh, Umar tidak jadi membunuh. Kenapa? Karena timbul rasa marah karena diludahi oleh musuh, bukan karena marahnya dia itu karena Allah. Maka Umar tak jadi membunuh. Umar tidak mau membunuh kalaulah marah di dalam hatinya itu disebabkan karena amarah karena dirinya, bukan perjuangan fisabilillah mempertahankan agama Allah. Jadi bedakan marah karena Allah itu beda. Tidaklah marah yang berwujud seperti emosi yang tinggi, membaran, membabi buta. Marah karena Allah itu benci terhadap sesuatu yang dia bertentangan dengan syariat Islam, tetapi tidak berwujudkan emosional yang memuncak dan membabi buta. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dendam ini juga sifat setan, sombong, sifat setan. Kenapa? Kita lihat bahwa setan ketika iblis diusir dari surga, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam, maka malaikat pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia tidak mau bersujud. Apa kata iblis? Ana khairu min khalaqtahu min nar wa khalaqtani min ana khairu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Aku diciptakan dari tanah, dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Dia merasa sombong. Setelah timbul sombongnya, Allah laknat dia, diusir dari surga. Apa yang terjadi pada iblis? Dendam dia. Ya Allah, karena aku telah diusir
karena aku telah dilaknat, aku akan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dendam dia kepada anak cucu Adam. Ini adalah merupakan sifat iblis. Sombong juga demikian, sifat iblis, sifat yang harus kita buang dari diri kita. Karena kesombongan adalah merupakan yang pantas disandang. Kesombongan itu hanya Allah. Dalam hadis kursi, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman dalam hadis kursi tersebut, Qala ta'ala al-azamatu izari wal kibriya uridani faman naza'ani alqaita finnar. Allah telah berkata, sesungguhnya kebesaran keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Oleh karena itu barang siapa yang menyaingi di antara salah satu pada keduanya itu, alqaita finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Inilah sifat sombong yang disandang oleh selain Allah. Dia menjadi musuh Allah, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian sifat berikutnya, sifat riya. Sifat riya ini juga merupakan yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Yang paling aku takutkan pada umatku nanti, ia adalah merupakan melakukan syirik asghar. Sahabat berkata, "Ma huwa syirik asghar ya Rasulullah?" Syirik asghar huwa riya. Syirik asghar adalah riya, yaitu melakukan kesyirikan, yaitu syirik kecil, yaitu adalah riya. Orang-orang riya melakukan sesuatu amal, berbuat amal soleh, apapun yang ia kerjakan, ia riya bukan karena Allah. Dia riya hanya ingin dipuji oleh orang. Ia bersedekah, berinfak dan melakukan amal soleh, bukan niatnya karena Allah. Dia ingin mendapat sanjungan dan pujian dari orang lain. Maka ini adalah merupakan perbuatan riya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faj'alnahu haba'an mansyura." Maka akan kami jadikan amal perbuatan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Itulah orang-orang yang melakukan riya. Ini adalah penyakit hati dan perbuatan tercela di dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, yaitu perbuatan yang tercela, termasuk yaitu adalah perbuatan dosa ataupun penyakit hati. Cinta dunia, takut mati, pelit, bakhil. Ini adalah merupakan penyakit hati. Rasulullah katakan bahwa cinta dunia, takut kepada mati adalah merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Bukankah kita tidak boleh memiliki harta yang banyak? Boleh. Tapi kalau sudah cinta berlebihan, ini adalah merupakan hal yang dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam huzuzi inda takum illa kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Ya bani Adam, wahai anak Adam, apabila kamu ingin pergi ke masjid, ingin masuk beribadah ke masjid, pakailah pakaian yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang bersih, yang bagus, kata Allah. Kemudian makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Pakaian, makan, minum, harta dan lain sebagainya, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kalau berlebihan cinta dunia, ditambah lagi takut kepada mati, ini adalah perbuatan tercela, penyakit hati yang harus kita hindari. Pelit, bakhil juga demikian. Karena pelit, bakhil tersebut, kita tak mau berinfak, bersedekah. Kenapa? Karena kita merasa cinta terhadap dunia. Kita tidak ingat bahwa amal sedekah itu kita berinfak untuk akhirat, untuk kita sendiri. Tapi karena pelit dan cinta dunianya, dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau menolong, dan tidak mau berbuat amal baik. Karena pelit, karena cinta dunia terhadap harta dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 10 macam penyakit hati tersebut, sombong, dengki, riya, takabbur, dan itu adalah merupakan perbuatan tercela yang mesti kita tinggalkan. Kita jaga hati kita, jangan sampai rusak. Rasulullah katakan, "Inna fil jasadi mudghah, idza salat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa khiyal qalbu." Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ada sekerat daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruhnya. Yaitu ketahuilah adalah hati. Hati yang perlu betul-betul kita jaga, jangan sampai rusak dan kotor.
yang perlu kita bina. Jangan sampai ia membawa dorongan hawa nafsu yang senantiasa membawa kejerumusan dan berbuat dosa. Itulah hati yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita, agar kita menghindari penyakit-penyakit tersebut. Dan begitu banyak penyakit hati, maka kita hindarilah agar kita selamat hati kita, kemudian selamat perbuatan kita, karena perbuatan timbul dari hawa nafsu, dorongan hati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nur qalbina bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri hidayatin syamsika abadan abadan ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ayna saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.